Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana sebagai moderator dengan NPM 19.030.10062. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan Agus Jumadi, Muda Hatus Solihah, dan Salsa Tiffany, dan saya Septiana sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan akhir pemberdayaan dari mata kuliah Community Development. Di sini slide yang pertama yaitu berisikan isu dan fokus dampingan. Nah, di Desa Banjarrejo tepatnya berada di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dan terletak di sebelah barat kota, kecamatan, serta berbatasan dengan wilayah kota metro. Adapun batas-batas Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Yosodadi dan Adirejo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bumiharjo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo dan Tejosari, sebelah barat berbatasan dengan Metro dan Tejosari. Nah, di sini alasan memilih subjek dampingan adalah dalam rangka meningkatkan rasa keingintahuan akan potensi anak. Tentunya diperlukan adanya cara untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mampu bertindak dan berpikir dengan kreatif. Nah, di zaman sekarang anak-anak mulai kehilangan momen untuk mengasah kreativitasnya dikarenakan lebih tergiur dengan kecanggihan gadget. Ditambah keadaan di luar prediksi berupa wabah penyakit COVID-19 telah membawa perubahan yang mendesak pada berbagai sektor. Perkembangan virus dengan cepat menyebar luas di seluruh dunia. Setiap hari data di dunia mengabarkan bertambahnya cakupan dan dampak COVID-19. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi yang dilakukan, yaitu yang pertama membentuk kelompok belajar dan bermain atau berker, yang kedua itu mengajar di kelompok mengaji. Membentuk kelompok belajar dan bermain bercerdas. Yang pertama yaitu pembagian tutor. Pembentukan kelompok berdasarkan keahlian tutor. Dalam pembagian ini terdapat 4 orang pada tahap pelaksanaan pengajaran dibagi menjadi 3 kelompok tutor dengan perincian 2 orang dalam bidang mengajarkan kreativitas, 1 orang mengajarkan bahasa Inggris, dan 1 orang mengajarkan bahasa Arab. Yang kedua yaitu kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 1 kali seminggu, yaitu materi pembelajaran yang diajarkan merupakan materi tingkat TK sampai SD yang sederhana. Untuk pembelajaran bahasa Inggris, materi yang diajarkan meliputi alfabet atau abjad, color warna, nama-nama hari, anggota tubuh, aktivitas keseharian, dan salam. Adapun materi pembelajaran bahasa Arab meliputi at-tahiyah yaitu salam, anggota badan, anggota keluarga, dan nama-nama jari. Di sini saya Salsa Tiffany Agustin NPM 19.03.01.2047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberdayaan Komdev, yaitu yang pertama adalah mengajar di kelompok mengaji. Yang pertama ialah ada pengolahan kelas, yang kedua ialah kegiatan pembukaan, dan yang ketiga adalah kegiatan inti. Dan yang kedua ialah pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder dan bentuk keterlibatan. Yang pertama ada perangkat desa untuk pemberian izin dalam pelaksanaan dan pendampingan lapangan. Yang kedua ialah peran orang tua warga desa Banjarrejo sebagai pendorong anak dalam mengikuti program. Dan yang ketiga ialah anak-anak di desa Banjarrejo sebagai pelaksanaan program kegiatan. Dan isi pembahasannya ialah yang pertama, dari hasil pemberdayaan ini, peran pendidikan non-formal di masyarakat sangat relevan dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang tidak beruntung. Dan peran pendidikan non-formal ini ditunjukkan dan memiliki perhatian khusus pada kategori sasaran-sasaran tertentu dan sangat fleksibel dalam perorganisasian dan dalam metode pembelajaran. Yang kedua ialah bahwa pendidikan luar sekolah sebagai pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab yang akan datang, dan memaknai belajar untuk mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bersama, belajar bersosialisasi, belajar menjadi seseorang secara bersamaan dan berkesinambungan. Kesimpulan, peran pendidikan nonformal dengan pembentukan TPQ Al-Hikmah sebagai pemberdayaan masyarakat desa memberi dampak yang baik bagi para orang tua yang ingin memberi pendidikan tambahan bahkan pengganti dari pendidikan formal untuk anak mereka.
Pendidikan nonformal sebagai pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya, dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab yang akan datang. Dengan memaknai belajar untuk mengetahui pelaksanaan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkannya, bahwa seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu. Saran: meningkatkan kualitas guru yaitu dengan mengikuti sertakan pendidik atau guru penataran, rapat antara sesama guru, studi banding ke TPQ lain. Menggalakkan anak-anak untuk ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, membimbing anak-anak dengan bacaan-bacaan Islami, mengadakan kegiatan ekstra seperti memperingati hari-hari besar Islam, qiraah, kaligrafi, serta perlombaan-perlombaan keagamaan, menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kondisi anak. Menanamkan kebiasaan-kebiasaan beribadah seperti sholat berjamaah, praktek wudhu, dan sholat, dan pemberian contoh yang baik kepada anak, baik penampilan fisik maupun perilaku, karena anak di usia yang masih dini ini lebih suka meniru.